Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani dan rekan-rekan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan podcast Pojok Mesra BPTB Bengkulu. Semoga Sobat Tani semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat meskipun masa pandemi melanda kita saat ini. Jumpa lagi bersama kami BPTB Bengkulu, saya Linda Harta. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu penyuluh senior yang ada di BPT Bengkulu, yaitu Bapak Insinyur Ahmad Damiri MSI. Segmen bincang kita kali ini yaitu tentang sistem tanam jajar legowo padi sawah. Yuk kita temui Bapak Insinyur Ahmad Damiri MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah. Amin. Sobat Tani, pada episode kali ini kita sangat bersyukur sekali bisa berbincang langsung dengan Bapak Insinyur Ahmad Damiri MSI. Beliau adalah salah satu penyuluh senior di bidang agronomi yang sudah lama berkecimpung di bidang tanaman pangan, khususnya tanaman padi. Kita ketahui Bapak ya, salah satu komponen teknologi pengelolaan tanaman terpadu padi sawah yaitu sistem tanam jajar legowo. Nah, sistem tanam jajar legowo ini sudah banyak diketahui oleh Sobat Tani ya Pak ya. Namun sebelum adanya sistem tanam ini, sistem tanam apa Pak yang ada di petani Pak? Baik, saya teringat pada tahun 1990-an, pada waktu itu di lingkup pertanian itu dikenal ada istilahnya BIMAS. Jadi pada waktu itu BIMAS itu yang banyak menangani masalah penyuluhan di bidang pertanian. Di sana petani dianjurkan agar menanam padi itu dengan jarak tanam 25 kali 25 cm. Karena pada waktu itu sistem tanamnya tidak ada barisan kosong, maka sistem tanam pada waktu itu namanya sistem tanam tegel kalau sekarang disebut. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa jarak tanam, kenapa ukuran peta ubinan yang digunakan itu adalah 2,5 kali 2,5 meter. Jadi itu merupakan kelipatan dari jarak tanam 25 cm kali 25 cm. Jarak tanam padi yang ada pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat misalnya kita berdiri di sawah pada waktu itu, ke sebelah kanan kita ukur 2,5 meter, berarti itu kan kelipatan 25 cm atau 10 kali lipatnya. Di situ ada 10 tanaman. Ke depan kita ambil juga kelipatannya 10 sehingga 2,5 meter juga. Kemudian ke samping kiri lagi terus ke belakang masing-masing 2,5 meter. Nah, luas peta ubinan itu kalau kita hitung itu 2,5 kali 2,5 meter sama dengan 6,25 meter persegi. Nah, kalau kita lihat dari ukuran 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Makanya hasil pembagian daripada 1 hektar ke peta ubinan itu dapatlah 1.600. Jadi 10.000 dibagi 6,25 sama dengan 1.600. Itulah peta ubinan yang menjadi pengali dari hasil ubinan yang dilakukan oleh petani atau petugas pertanian. Misalnya hasil ubinan rata-rata 5 kg, maka hasil per hektarnya itu 5 kilo dikali 1.600. Jadi 5 ton. Ya, itu kira-kira. Dengan semakin berkembangnya teknologi nih Pak Adam ya, seperti tadi Bapak sampaikan sistem tanam jajar legowo. Kira-kira ini sistem tanam jajar legowo ini seperti apa Bapak? Mungkin bisa Bapak sampaikan agar kita tidak salah kaprah Pak. Baik, jadi sistem tanam jajar legowo itu pola tanam dengan beberapa baris tanaman, kemudian terbentuk barisan kosong di sampingnya. Misalnya jarak sistem tanam jajar legowo 21, maka setelah 2 baris tanaman di sebelahnya dibentuk barisan kosong, kemudian 2 baris tanaman lagi, kemudian ada barisan kosong dan seterusnya seperti itu. Demikian juga misalnya sistem tanam jajar legowo 41, maka di sana ada 4 baris tanaman, kemudian barisan kosong, 4 barisan tanaman, barisan kosong, dan seterusnya. Demikian juga jarak sistem tanam jajar legowo 51, 61, dan seterusnya. Semuanya seperti itu. Jadi sistem tanam jajar legowo itu adalah tanaman beberapa baris tanaman, kemudian ada barisan kosong.
tanaman pada barisan kosong itu disisipkan di bagian pinggir dari baris tanaman padi tadi, sehingga sesuai dengan prinsip pola tanam jajar legowo adalah meningkatkan populasi tanaman. Saya kira begitu, Bu Rinda. Begitu ya Pak. Pak, kalau di lapangan Pak ya, saya pernah melihat ini Bapak, ada petani yang juga menerapkan sistem tanamnya hampir seperti sistem tanam jajar legowo. Tapi Bapak ini dia itu tidak melakukan sisipan di pinggirnya. Berarti ini tidak termasuk sistem tanam jajar legowo Pak ya? Ya, jadi tadi kan prinsip sistem tanam jajar legowo itu menambah populasi tanaman. Benar. Jadi kalau misalnya dia 6 baris tanaman, kemudian dia hilangkan satu barisnya atau buat barisan kosong, tapi tidak disisipkan, maka dia mengurangi tanaman justru, bukan menambah tanaman. Padahal sistem tanam jajar legowo itu menambah populasi tanaman. Memang banyak itu di petani. Seharusnya tanaman pada barisan kosong itu dipindahkan ke tanaman ke pinggir ya pinggir. Pak? Jadi Gitu dia ya, Pak. tanaman sisip dengan jarak tanamnya separuh jarak tanam antar barisan tanaman, seperti itu. Pak. Nah, kira-kira Pak Dam ini keuntungan apa yang didapatkan petani ketika petani menerapkan sistem tanam secara jajar legowo ini, Pak? Baik, sebetulnya banyak keuntungan dengan menggunakan sistem tanam jajar legowo. Yang pertama, dengan adanya barisan kosong itu, maka matahari akan lebih banyak menerpa tanaman padi itu, terutama tanaman-tanaman pinggir. Kita tahu bahwa tanaman pinggir itu produktivitasnya lebih tinggi daripada tanaman di tengah. Maaf nih Bu Linda. Ya nggak apa-apa Pak, namanya juga ini Pak kondisi. Jadi dengan adanya sistem tanam jajar legowo itu akan terbentuk tanaman-tanaman pinggir. Semakin banyak barisan kosong pada sistem tanam jajar legowo itu, maka semakin banyak terbentuk tanaman pinggir. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya barisan kosong tadi itu dapat digunakan untuk pemeliharaan tanaman. Jadi bisa untuk mupuk atau untuk nyiang dan sebagainya, atau untuk nyemprot juga bisa digunakan barisan itu, sehingga tidak mengganggu tanaman utama yaitu tanaman padi tadi. Kemudian selanjutnya, dengan adanya kondisi barisan kosong itu, kondisi tanamannya atau lahannya lebih terang. Dengan kondisi lebih terang itu tidak disukai oleh tikus. Tikus lebih suka pada saat yang gelap-gelap atau tertutup. Benar Pak. Jadi kalau padinya itu rimbun, tertutup semua, tikus lebih suka. Sementara kalau adanya barisan kosong itu, tikus kurang suka. Kemudian selanjutnya, dengan adanya barisan kosong itu, pergerakan udara itu lebih bebas, sehingga kondisi pertanaman itu lebih kering. Karena kita tahu pada saat kondisi pertanaman itu lembab akibat dari tanaman yang rapat, biasanya banyak penyakit. Sementara dengan adanya udara yang banyak bergerak, dia akan relatif menjadi kering. Oh begitu Pak. Dan ya. Selanjutnya, dengan sistem tanam jajar legowo itu terjadi peningkatan populasi tanaman sekitar 20% untuk jarak tanam 41, jajar legowo 41, dan 33% untuk jarak tanam atau sistem tanam jajar legowo 21. Saya kira itu Bu Linda. Artinya Pak, kalau ada peningkatan populasi, produktivitas juga meningkat Pak ya di sini. Ya, itu gitu, diharapkan ya, seperti itu. Benar ya, itu salah satu beberapa keuntungan ketika petani menerapkan sistem tanam secara jajar legowo. Ya. Nah, setiap keuntungan ini pasti ada kerugiannya Pak ini. Ini seperti apa Pak kerugiannya? Mungkin petani kita agar dia lebih paham gitu Pak. Memang kalau selain keuntungan, memang ada juga kekurangan lah istilahnya. Mungkin kerugian ya, kekurangan yang lebih pas untuk sistem tanam jajar legowo ini. Yang pertama, itu biasanya petani itu ada tuntutan penambahan upah karena merasa pekerjaannya lebih rumit. Padahal sebenarnya tidak lebih rumit, tapi petani merasa seperti itu, biasalah namanya di petani kan. Sehingga terjadi penambahan biaya. Yang kedua, dengan adanya barisan kosong tadi, biasanya itu akan ditumbuhi oleh rumput. Namun sebetulnya saat ini ada herbisida selektif yang biasa digunakan petani. Jadi petani itu lebih suka menggunakan herbisida selektif daripada penyiangan secara manual atau menggunakan gasrok Pak ya. Gasrok misalnya atau
atau sabit itu kan, itu lebih banyak makan tenaga atau biaya untuk tenaga kerjanya menjadi lebih besar. Jadi dia merasa bahwa itu banyak rumput tadi, namun itu bisa diatasi, jadi sudah tidak menjadi permasalahan lagi sebetulnya. Kemudian selanjutnya permasalahan dari atau kekurangan dari sistem tanam Secara jajah legowo ini, itu biayanya menjadi lebih mahal karena begini, ada tambahan tenaga kerja lebih banyak tadi, kemudian otomatis jumlah tanamannya lebih banyak dan juga akan menambah jumlah bibit. Jadi bibitnya akan lebih banyak ya, karena tanamannya lebih banyak ya bibit lebih banyak, itu kekurangannya. Semuanya saling berlawan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada anggapan bahwa kalau tanahnya kurang subur itu harus dengan ada sistem tanam jajah legowo itu harus ada penambahan pupuk. Namun itu tidak terlalu banyak lah, masih bisa dimaklumi kalau itu. Saya kira itu Bu Linda. Oh benar ini Pak, ini pernah saya dengar di petani itu, kami itu bukannya tidak mau menggunakan sistem tanam jajah legowo, yang tidak mau ini yang menanam katanya Pak, repot, rumit, Ya, seperti itu. seperti Benar itu. ternyata ini Betul, Pak, benar betul. ya. Nah ini tadi cukup menarik Pak Dam untuk kita bahas terkait dengan peningkatan populasi tanaman tadi Pak. Kira-kira peningkatan populasi tanam ini jika menggunakan sistem tanam secara jarwo ini lebih banyak atau seperti apa jika dibandingkan dengan sistem tanam secara tegel Pak? Baik. Kalau kita lihat jarak tanam yang berkembang saat ini kan ada jarak tanamnya 20 kali 20 atau 25 kali 25 dengan sisipnya tentu kalau jajah legowo kan. Nah, kalau kita hitung jarak tanam 20 kali 20 yang kemudian disisip tadi, kemudian lorongnya 40 cm itu kalau sebagai pembandingnya sistem tanam tegel, jadi 20 kali 20. 20 kali 20 itu dalam 1 hektarnya sekitar 250.000 tanaman jumlah tanamannya. Terus kalau di petani yang banyak berkembang tadi, misalnya pada 6 baris tanaman, 1 baris kosong di petani tadi. Sebenarnya petani itu mengurangi jumlah tanamannya sekitar 14%. 14% ya, cukup jadi banyak Pak cukup ya. banyak itu. Jadi kalau tadinya 250.000 tanaman, dia menjadi sekitar 214.000 tanaman. Sementara kalau misalnya dia 61 tadi jajah legowo, justru ada penambahan 1 baris tanaman setiap lorong itu, justru tanamannya meningkat 14%. Kalau tadi berkurang 14%, ini meningkat 14%. Menjadi sekitar 285.000 tanaman dari sistem tegel yang 250.000 tanaman. Kemudian kalau misalnya 51, artinya 5 baris tanaman, kemudian dibuat barisan 01 oleh petani yang sering menghilangkan 1 baris tadi, jumlah tanamannya semakin berkurang lagi itu. Jadi kalau tadi 14% menjadi 16% berkurangnya. Tambah banyak Pak ya. Tambah banyak kurangnya, Bukan tambah mengurang, ini tambah tinggi. Tambah tinggi pengurangannya. Benar. Jadi sekitar 16% atau sekitar 208.000 tanaman per hektarnya itu. Dibandingkan 250.000 tanaman tadi. Iya benar Pak. Sementara kalau jajah legowo 51 itu justru meningkatkan tanaman menjadi 291 ribuan tanaman. Berarti dia meningkat sekitar 16%. Demikian juga dengan jajah legowo 41 itu meningkat sekitar 20% atau sekitar 300.000 tanaman per hektar. Dan juga jajah legowo 21 lebih tinggi lagi, itu meningkatnya sekitar 33,3% lah, Bu Linda. Betul, ya, benar. Jadi ada sekitar 333.330-an tanaman. Jadi semakin banyak itu dengan jajah legowo yang angkanya semakin kecil itu. Jadi tinggal petani nih Pak ya, mau memilih sistem tegel atau sistem tanam jajah legowo Pak. Maaf tadi Bu Linda, itu ada juga yang 25 kali 25 tadi kan? Oh iya, itu kalau seperti apa jajah Pak? legowo 25 seperti itu juga sebetulnya peningkatannya sama dengan peningkatan pada sistem tanam jajah legowo 20 kali 10 kali 40 tadi. Betul. Persennya kalau angkanya saya nggak hafal, saya harus dihitung lagi itu. Saya kira gitu. Terus ada penghitungan kan? Ya. Nah, berarti kan Pak, populasi ini sangat ditentukan oleh jenis tipe pola tanam dan juga jarak tanam. Ya, betul. Nah, kira-kira ini Pak Dam dari yang Bapak jelaskan tadi,
sistem tanam yang seperti apa yang dianjurkan Pak untuk petani? Nah, sistem tanam yang dianjurkan itu 41 atau 21, jajar legowo 41 atau 21. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Padi, ternyata kalau hasil jajar legowo 41 itu hasilnya paling tinggi itu dibandingkan sistem tanam yang lain, atau sistem tanam dengan jarak tanam, atau sistem tanam dengan jumlah tanaman barisnya yang lain kan. Tapi untuk kebernasan hasil untuk benih itu yang paling baik itu justru jajar legowo 21. Oleh karena itu dianjurkan silakan pilih yang mana saja, jajar legowo 21 atau 41, itu semuanya baik. Begitu Pak. Ya. Dilihat dari populasi tanamannya juga kan lebih tinggi Pak, 21 Ya. sebesar 33% peningkatannya, 41 pun juga 20% seperti itu. Tinggal petani lagi Pak ya, mau milih yang mana seperti penting itu kita Pak. sampaikan ke petani. Oke Pak Dam. Nah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Pak Dam tentang sistem tanam jajar legowo itu, jumlah populasinya. Sekarang ini cara penghitungan ubinannya Pak. Kalau sistem tegal tadi Bapak sampaikan 25 kali 25 cm atau 2,5 meter kali 2,5. Nah, yang untuk tanam jajar legowo ini seperti apa Pak? Sebetulnya jarak sistem ubinan itu merupakan kelipatan dari jarak tanam, itu prinsipnya dulu. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena jarak tanamnya 25 cm, kelipatannya kalau 10 tanaman tadi kan 2,5 meter, tergantung kita mau berapa tanaman kita ambil. Nah, demikian juga dengan jajar legowo 21 maupun 41. Misalnya kita contohkan jajar legowo 21 ya. Jajar legowo 21 dengan jarak tanam 20 kali 10 kali 40 cm. Berarti antar barisan tanaman itu 20 cm, dalam barisan tanaman itu 10 cm, kemudian lorongnya 40 cm. Nah, jadi cara ngambilnya pertama titiknya itu dari lorong ke lorong. Jadi dari lorong pertama ke lorong kedua dari peta ubinan yang kita tentukan posisinya itu sekitar 60 cm. Jadi karena tanamannya 20, lorongnya ada 40, diambil dari tengah-tengah lorong ke lorong, satu jajar legowo itu udah 60 cm. Jadi kalau misalnya kita ambil 5 saja, 5 kali 60 cm berarti 3 meter. Benar. 3 meter. Kemudian dalam barisannya itu boleh kelipatan 10 karena dia sama 10 cm pertama itu 2 tanaman, 10 cm kedua 10 tanaman lagi, 10 cm ketiga 2 tanaman lagi, jadi kelipatannya bisa digunakan 10. Misalnya kita ambil 2 meter berarti 20 tanaman. Jadi 3 kali 2 meter sama dengan 6 meter persegi. Itu bisa digunakan untuk jajar legowo 21. 21 itu Pak ya? Ya. Kalau 41 Pak, bagaimana Pak? Ya, sebentar. Dengan jarak tanam 20 kali 10 kali 40. Kemudian untuk yang 41 dengan jarak tanam 20 kali 10 kali 40, begitu juga. Jadi kita ambil dari lorong ke lorong, itu kalau 41 itu 1 meter itu. Karena jarak tanamnya itu 20 cm, lorongnya 40 cm, kita ambil dari tengah lorong ke tengah lorong, itu 1 meter. Jadi kalau kita mau ngitung untuk peta ubinannya, paling tidak mendekati angka 6,25 meter persegi yang selama ini digunakan. Angkanya mendekati itu. Misalnya kita ambil 4 jajar legowo, berarti itu 4 meter. Nah, kita ambil dalam barisannya ini harus kelipatan 20 karena setiap 20 cm itu ada 6 tanaman. Tidak bisa kita ambil 10 cm 10 cm karena 10 cm pertama itu 4 tanaman, 10 cm kedua 2 tanaman, 10 cm ketiga itu 4 tanaman lagi, 10 cm keempat 2 tanaman. Nah, makanya dia harus kelipatan 20 cm. Jadi setiap 20 cm itu ada 6 tanaman. Nah, misalnya tadi kita ambil 4 jajar legowo, kemudian dalam barisannya ambil 2 meter, berarti 20 tanaman. 20 barisan tanaman ada 20, berarti 4 kali 2, 8 meter. Boleh, itu nanti ukuran peta ubinan pengali hasilnya nanti itu 1.250. Jadi 10.000 luas peta per hektar itu 10.000 meter persegi dibagi dengan 8 meter persegi sama dengan 1.250 peta ubinan. Nah, itu kalau misalnya kita ambil 4 jajar legowo.
Kalau mau lebih enak lagi sebetulnya 5 jajar legowo. Kalau 5 jajar legowo itu berarti ada 5 meter. Kalau panjangnya atau dalam barisannya nanti kita ambil 2 meter berarti 10 meter. 10 meter persegi. Itu lebih enak pada saat kita menduga hasil per hektarnya. Jadi kalau kita sudah dapat misalnya hasil ubinan itu 6 kilo per petak ubinan rata-rata ya. Jadi hasil per hektarnya 10.000 dibagi 10. Berarti kan 1.000 kali 6 kilo tadi. Berarti 6.000 kilo. 6.000 kilo sama dengan 6 ton. Jadi lebih enak. Hasil timbangannya 6 kilo berarti 6 ton. Betul, kalau hasil timbangannya 7 kilo, 7 ton. Lebih mudah itu. Artinya Pak Saya kira Dam, itu, ini kita harus benar-benar bisa cara mengerti, artinya paham cara melakukan ubinan ini agar kita tidak salah dalam memprediksikan hasil panen di lapangan Pak ya. Sebetulnya seperti Pak, itu. Jadi kalau kita sudah melakukan yang benar ukuran petak ubinan, hasilnya pun belum tentu 100% benar kan, karena ada saja error kan. Benar-benar. Tapi kalau kita sudah petak ubinannya salah, ya sulit rasanya untuk mendapatkan hasil yang benar. Saya kira begitu, Bu. Ya, benar sekali itu Pak Dam. Nah, Sobat Tani dimanapun Anda berada, sudah cukup lengkap informasi yang disampaikan Pak Dam tadi. Saya rasa apa yang disampaikan beliau tadi dengan sudah bisa menambah wawasan kita. Mudah-mudahan Pak ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Dan kita akhiri bincang kita di podcast Pojok Mesra BPTP Bengkulu ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ke depannya dan bisa berjumpa lagi di podcast BPTP Bengkulu. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.